Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Gen Z. Kembali lagi bersama saya Baina Zulfa dalam acara Advent Talk Show Gen Z 2045. Oke, di siang yang cerah ceria ini, saya selaku host akan memandu acara Talk Show Gen Z dari awal sampai akhir. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan utama kita atau bertemu narasumber utama kita, saya ingin memberitahu nih kepada teman-teman Sobat Gen Z yang ada di rumah bahwasanya kita punya satu jargon yang keren banget yang harus diikuti sama Sobat Gen Z yang ada di rumah. Nah, jargonnya itu ketika saya bilang Advent Talk Show Gen Z 2045, maka teman-teman Sobat Gen Z yang ada di rumah jawab berkembang selalu, bersinar bersama. Oke, sekarang kita cek sound dulu ya teman-teman, kita cek sound. Advent Talk Show Gen Z 2045, berkembang selalu, bersinar bersama. Oke, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang begitu luar biasa. Ia adalah saudara Farhan Rizky Anwar. Ia juga merupakan salah satu mahasiswa komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Kepada saudara Farhan, selamat siang. Selamat siang Mbak Bayi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, luar biasa hari ini. Saya diberi kesehatan sehingga saya dapat menghadiri undangan acara talk show pada siang hari ini gitu kan ya, oleh Mbak Bayina dan juga teman-teman produser yang lainnya. Boleh dong Kak Farhan untuk sapa teman-teman Gen Z yang ada di rumah, kayaknya mau disapa nih. Oke, selamat siang Sobat Gen Z, senang sekali saya Farhan Rizky Anwar dapat menemani teman-teman sekalian gitu kan ya, untuk berdiskusi bersama mengenai bagaimana peran generasi muda, generasi milenial, generasi Z gitu kan ya, dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Iya, benar banget nih Kak Farhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya nih, boleh nggak nih Kak, saya tahu keseharian Kak Farhan sebagai seorang mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Oke. Gimana nih? Kebetulan saya baru semester 3 ya. Semester 3? Ya, tahun depan saya sudah masuk semester 4, jadi ya kegiatan saya itu ya biasa pulang saya dari rumah gitu kan, kebetulan saya juga rumahnya di Cirebon, jadi saya bisa bolak-balik ke kampus gitu kan. Saya bolak-balik ke kampus itu ya biasa berkuliah, kemudian saya juga mengikuti beberapa kegiatan gitu di kampus seperti organisasi dan juga seminar yang lain gitu kan, dalam rangka ya mengembangkan diri saya gitu kan, mengembangkan wawasan saya mengenai dunia yang lebih luas ini gitu. Oke, dari tadi yang sempat disampaikan oleh Kak Farhan sendiri, saya dengar bahwa pendidikannya aman nih, pembelajarannya aman berarti. Organisasi juga aman berarti. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Berarti kalau IPK-nya gimana nih? Aduh. Spill jangan disepil lah. Ini nggak usah disepil. Kita sepil tipis-tipis saja, tapi masih aman lah gitu kan. Masih aman, masih di atas 3,5 di atas lah. Oh, bagus dong ya. Itu lebih dari aman sih kayaknya. Ya, Yang saya tahu tuh kalau misalkan nih ada seorang mahasiswa atau mahasiswi ikuti organisasi yang ada di luar maupun di dalam kampus, biasanya tuh IPK-nya tuh agak keganggu. Benar nggak sih Kak? Ya mungkin kembali bagaimana kepada individunya masing-masing itu, bagaimana kalau dia bisa memanage waktu dia gitu kan ya, dalam artian dengan organisasi dan juga dengan belajarnya itu saya pikir bukan masalah besar lah, masih bisa dikendalikan. Setuju banget Kak. Berarti kalau seperti itu kembali ke individunya masing-masing ya? Betul sekali. Keren banget sih Kak, kalau misalkan tadi IPK-nya aman, organisasinya aman. Kalau masalah asmaranya nih Kak, gimana nih asmara kampusnya? Soalnya saya kaum jomblo akut kepo nih kayaknya. Asmara ya. Aduh. Iya, gimana nih? Ya kebetulan saya baru punya satu. Mau lebih dari satu berarti ya? Enggak. Mau lebih dari satu? Ya, cukup satu sih. Ya kebetulan saya cuma punya satu gitu, satu-satunya ya Allah. Semoga Masya sampai akhir Allah. kita ada. Ya kebetulan saya cuma punya satu dan saya bahagia gitu, asik bahagia gitu. Bagus dong ya? Bagus. Lancar berarti. Ya walaupun terjal dikit nggak apa-apa lah. Itu namanya kehidupan gitu kan. Iya, setuju Gak banget. mulus terus gitu kan, seperti jalan di Cirebon. Jangan disebutin Iya. dong. Nih teman-teman Sobat Gen Z, boleh dong ikuti taktik-taktiknya Kak Farhan nih, menyesuaikan IPK, pendidikan, terus organisasi dan asmaranya pun kayaknya
adem, ayem, lancar gitu ya Kak berarti. Ya kurang lebih seperti itu lah. Kalau kayak gitu, boleh nih saya tanya langsung pertanyaan berat ke Kak Farhan, boleh gak? Aduh, boleh. Udah siap belum sebelumnya? Udah siap. Tadi udah ngopi juga jadi. Udah ngopi, udah. Aman. Tapi sebelumnya Kak Farhan udah tahu kan kita akan membahas apa pada siang hari ini? Iya. Tadi kan saya juga kemarin gitu kan saya di calling sama manajer, katanya dia diundang untuk talk show pada hari Senin ya, hari Iya. Senin gitu kan. Jadi saya menyempatkan waktu saya untuk hadir pada talk show kali ini, katanya membahas tentang bagaimana generasi muda gitu, generasi Gen Z, generasi milenial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Oke, betul banget nih, bener banget. Kalau gitu, boleh nggak saya tahu pandangan dari Kak Farhan sendiri, bagaimana sih peran generasi Z, generasi milenial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Tunggu dulu. Oh iya. Jangan dijawab dulu ya Kak, jangan dijawab dulu. Oke. Teman-teman, kita akan kembali lagi nih. Kalau teman-teman pengen tahu jawaban pasti dari Kak Farhan, tetap stay tune dan check it out. Halo Sobat Gen Z, kembali lagi nih bersama saya Baina Zulfa dan Kak Farhan Rizky Anwar Halo. dalam acara Advent Talk Show Gen Z 2045. Nah, jadi bagaimana nih pandangan Kak Farhan sendiri tentang peran Gen Z dalam menghadapi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045? Boleh paparkan kepada Sobat Gen Z? Ya, jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana peran Gen Z gitu kan ya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita perlu mengetahui dulu apa itu sih generasi emas gitu, mewujudkan generasi emas mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Jadi perlu diketahui teman-teman Gen Z semua bahwa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 merupakan suatu program pemerintah gitu kan dalam mewujudkan kesetaraan bangsa Indonesia gitu, bagaimana negara Indonesia itu setara dengan bangsa-bangsa lain, mampu bersaing gitu dengan bangsa-bangsa lain dalam mewujudkan perekonomian yang baik, kemudian bagaimana sumber manusianya, kemudian bagaimana pemerintahannya juga dengan pembangunannya, dan itu semua itu bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain gitu. Berarti kalau menurut Kak Farhan sendiri nih tentang peran generasi Z itu berarti harus mengembangkan ekonominya ya? Enggak. Jadi untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 ini pemerintah gitu kan juga memiliki 4 visi. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusianya. Berarti. Kemudian ada pengembangan ekonominya. Kemudian ada pemerataan pembangunannya dan juga pemantapan gitu tata kelola pemerintahan. Nih, dari keempat ini nantinya akan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 gitu Mbak Bagina. Oke. Berarti kalau misalkan dari pemerintahnya harus memiliki 4 aspek nih. Nah, kalau kita kan generasi muda ya. Masih muda nggak? Ya, masih muda sih. Kita kan generasi muda nih. Nah, bagaimana sih cara sebagai kita seorang generasi muda untuk mencapai titik keemasan itu, Kak Farhan? Titik keemasan. Berarti seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus memiliki 4 aspek ini, harus memenuhi keempat aspek ini untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana kita gitu kan sebagai anak muda gitu kan, kita difasilitasi dengan lebih oleh pemerintah gitu kan untuk dalam bidang pendidikan ini, seperti gedung-gedungnya juga. Bahkan sekarang ini pemerintah itu meluncurkan beberapa program beasiswa gitu ya dalam rangka untuk membantu anak-anak gitu yang tidak bisa bersekolah gitu karena kekurangan atau karena keterbatasan ekonominya gitu kan. Jadi pemerintah mengeluarkan beasiswa yang sangat banyak. Nah, itu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Oke, kita akan berlanjut nih Kak Farhan ke pertanyaan yang berikutnya. Tapi sebelum itu, kita break dulu ya teman-teman. Stay tune. Oke.
Jadi yang kedua ini bagaimana program pemerintah mewujudkan pengembang Indonesia Emas 2024 ini dengan pengembangan ekonominya gitu kan ya. Nah, pemerintah ini juga melibatkan generasi muda nih teman-teman. Dalam artian pemerintah mendorong generasi muda untuk mengembangkan mengeluarkan inovasinya, mengeluarkan ide-idenya gitu dalam program ekonomi kreatif. Nah, teman-teman, ekonomi kreatif ini meliputi banyak sekali, seperti salah satunya dengan berjualan online gitu, berjualan online, kemudian desain grafis dan lain-lain gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Nah, pemerintah ini juga membangun pemerataannya itu seperti contohnya bangunan sekolah mungkin ya? Iya, bangunan sekolah. Karena di Indonesia ini masih di pelosok-pelosok daerah itu masih sedikit sekali sekolah-sekolah yang dibangun. Jadi pemerintah berusaha membangun sekolah-sekolah di pelosok-pelosok dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia lagi, Kemudian yang keempat adalah tata pemerintahan. Dalam hal ini poin yang utamanya itu bagaimana mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, bersih, anti korupsi, juga pemerintahan yang baik gitu kan ya, dengan artian bebas dari korupsi gitu, Bu Ina. Oke, berarti dari keempat aspek ini yang paling saya tekankan itu adalah SDM-nya berarti ya, Kak? Iya. Karena semua faktor itu jikalau semua sudah diperbaiki sebaik mungkin, tetapi jika SDM-nya masih tetap di bawah rata-rata, maka Indonesia Emas 2045 ini kemungkinan akan sulit ya untuk kita capai. Terwujud. Jadi kembali yang perlu ditekankan adalah bagaimana peran kita gitu kan, generasi Z, generasi milenial ini dalam membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana kita mengembangkan intelektual kita di sekolah, di kampus, dan juga di tempat-tempat lain, bukan hanya di tempat-tempat tersebut gitu kan ya. Kemudian ya mungkin itu sih. Iya, kemungkinan itu ya, Kak. Berarti dari secara SDM-nya, ekonomi, pemerataan pembangunan, lalu dari aspek pemerintahnya juga. Maka ketika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, semua aspek itu harus bekerja sama dengan baik ya, Kak. Dengan baik, ya. Nah, agar mencapai satu tujuan yang sama, ya, yaitu Indonesia Emas 2045. Oke, di sini cukup jelas banget ya teman-teman, bahwasanya untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045 ini memang memiliki banyak sekali tantangan dan beberapa aspek yang harus kita tekankan, perbaiki, dan kita benahi lagi. Salah satunya tadi SDM, ekonomi, pembangunan, dan aspek pemerintahan. Oke, kita akan berlanjut nih Kak Farhan ke pertanyaan yang berikutnya. Tapi sebelum itu, kita break dulu ya teman-teman. Stay tune. Halo Sobat Genset, kembali lagi nih bersama saya Baina Zulfa dan narasumber kita yaitu Kak Farhan Rizky Anwar. Oke, dari tadi kita udah ngebahas banyak ya Kak Farhan, dari awal pengenalan, terus bagaimana keseharian Kak Farhan, pendidikan, organisasi, dan kisah asmaranya Kak Farhan gitu. Terus kita juga tadi udah singgung-singgung tentang bagaimana peran generasi Z gitu ya, generasi milenial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui ya Kak Farhan, kita semua sudah mengetahui Sobat Gen Z bahwa peran generasi milenial ini udah banyak banget gitu ya, udah banyak sekali yang harus kita lakukan. Nah, di samping itu memang apa saja nih Kak Farhan tantangan yang harus kita hadapi sebagai generasi milenial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Oke. Jadi untuk tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terkhusus bagi generasi muda ini seperti masalah lama yang tidak pernah usai gitu kan ya, lama yang tidak pernah usai. Indonesia ini merupakan negeri yang amat kaya gitu kan ya. Kita punya dataran rendah, kita punya laut, kita punya pegunungan, kita punya hutan, kita punya segalanya gitu kan ya. Di Indonesia ini semuanya ada. Tapi seperti masalah yang tak pernah usai, kita itu tidak pernah bisa memanfaatkan itu semua itu dengan baik gitu. Nah, itu masalah utamanya. Jadi bagaimana
kita sebagai generasi muda itu mampu mengelola nantinya gitu, mampu mengelola segala sumber daya yang kita miliki itu dengan baik. Nah gitu Mbak Baina. Jadi kemudian tantangan selanjutnya ini apa ya? Dalam aspek pemerintahan ini masih sering error-error gimana gitu kan ya. Iya. Jadi kembali lagi bagaimana kedua pilar ini, bagaimana pemerintah sebagai pendukung dan juga generasi muda sebagai nantinya itu sebagai player, pemain gitu, pemain intinya gitu kan ya, yang akan menjalankan Indonesia ke depannya gitu kan ya, itu harus saling bekerja sama agar nantinya terwujud Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Oke, benar sekali berarti. Oke, berarti tantangan terbesar untuk kita mewujudkan Indonesia Emas ke 2045 ini berarti dari faktor bagaimana ketidaksinkronan antara pemerintah dan juga generasi yang akan menjalaninya gitu kan ya. Jadi antara ketidakseimbangan berarti ya, antara pemerintah yang harus dibenahi dan generasi milenial yang harusnya didukung oleh pemerintah itu sendiri. Benar gak Kak? Iya betul. Jadi kan adanya tadi keempat aspek itu seperti pengembangan sumber daya alam, kemudian pengembangan ekonomi, kemudian pemerataan pembangunan dan juga tata pemerintahan itu, pemantapan pemerintahan itu kan adanya visi tersebut itu karena adanya dulunya itu tidak ada keempatnya gitu, dalam artian kurang gitu. Jadi kita wujud dalam rangka tersebut, dalam rangka menutupi, dalam rangka memperbaiki hal tersebut, kita pemerintah gitu mencoba mewujudkan keempat visi tersebut itu. Nah, berarti dari keempat visi ini memiliki satu tujuan, yaitu Indonesia Emas 2045. Oke teman-teman, nah sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, boleh dong dicek sound jargonnya. Boleh ya. Oke, kalau saya bilang tunggu dulu, Kak Farhan sebelumnya udah tahu belum jargonnya? Tadi udah sih dengar. Udah dengar ya? Oke, udah dengar. Tapi sebelum disampaikan, saya ingin ulangi sedikit ya, boleh ya? Boleh. Oke, jadi kalau misalkan saya bilang Advent Talk Show Gen Z 2045, maka Kak Farhan dan teman-teman sobat Gen Z bilang berkembang selalu, bersinar bersama. Oke. Boleh dicek? Ya, berkembang selalu, bersinar bersama. Iya, betul banget. Oke, dicek sound ya, teman-teman sobat Gen Z. Advent Talk Show Gen Z 2045, berkembang selalu, bersinar bersama. Luar biasa. Oke, luar biasa banget ya kegiatan talk show dan ngobrol-ngobrol santai kita dari awal sampai akhir. Ternyata sudah tersampaikan pesan-pesannya, dari bagaimana caranya, lalu rancangannya, tujuan dan hambatan-hambatannya. Dan tadi udah disampaikan juga ya untuk cara mengatasinya sendiri ya Kak, dengan meningkatkan SDM, lalu memeratakan pembangunan dan membenahi pemerintahan kita yang mungkin harus dibenahi juga ya Kak, benar ya? Karena ada sedikit kerancuan gitu di dalam situ. Oke, untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih kepada Kak Farhan sendiri selaku narasumber utama kita. Terima kasih banyak ya Kak Farhan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara santai-santai kita, yaitu Advent Talk Show Gen Z 2045. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman sobat Gen Z, talk show yang bisa kami sampaikan, sampaian-sampaian yang bisa Kak Farhan berikan juga. Kalau begitu sebelum kita tutup agenda Advent Talk Show Gen Z 2045 ini, teman-teman sobat Gen Z boleh nih kasih love dulu ya, kasih love di kameranya masing-masing, kasih love buat acara kita. Kalau begitu kita tutup kegiatan Talk Show Gen Z 2045 ini dengan bersama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya selaku host dari acara ini meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sobat Gen Z dan berterima kasih kepada semuanya atas kesempatan berbicara dan penyampaian ini. Kalau begitu saya pamit undur diri. Selamat siang dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.